PPKM. Yang ketiga, pembahasan inti rapat yaitu sosialisasi draft ADART. Yang kedua, penjelasan tugas dan tanggung jawab pengurus DKM dan seluruh seksi-seksi yang bertugas, dan penandatanganan final ADART. Yang ketiga, penyampaian rencana program kerja masing-masing seksi yang bertugas. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi setiap seksi mohon mengajukan program kerja dan nanti kita diskusikan bareng-bareng Pak. Contoh, sesi perlengkapan mengajukan AC, kan seperti itu. Sesi pembangunan mau apa kan gitu. Jadi ini kan yang lagi booming ini rundingan bareng-bareng. Paling tidak kan begini, AC itu ketika kita mengukur ruangan Aguda itu seperti apa. Kita bagi 4 ya 1 RT 2 unit. Gampang kalau yang saya gitu mah. 2 unit bagi 1 RT 200 kan? Cuma 10.000 keluarga. Ya. Ya izin saling. AC bekas sudah dibangun lagi, lebih murah lagi. Cuman tuh, alhamdulillah. Itu bekas kecopot mah nggak apa-apa, masih bagus. Jadi tinggal berapa ini? Terus sampai apa? Nanti dicek sama ahlinya, layak langsung gas. Mebel, dua langsung mebel, tinggal beli apa tuh selang selang. Mohon maaf kalau disebutkan kualitas belum ada. Tadi udah dinyatakan ada 2 unit Pak sumbangan. Nah 1 BK, gas kan? Sama yang di nempel di masjid apa di building ini kondisi AC seperti apa ya Pak? Kondisinya itu bagus Pak. Saya tanya ke pengurus lama, kenapa nggak dipasang? Gayanya nggak cukup. Jawaban saya itu. Itu posisinya setelah dipasang keramik, kenapa copotnya nggak dipasang? Saya tidak mau gitu. Percuma dipasang, dayanya anjlok. Intinya masih bagus. Bagus, nanti silakan tim prasarana dicek. Gas besok tukang AC suruh servis. Nah, Di gudang juga ada satu, kondisinya seperti apa nanti juga dicek. Itu kalau nggak salah dulu dari Pak Hatta. banyak ya. Alhamdulillah tuh kan. Udah ada. Paling berapa kali ya yang ingin tahu ya. Nah, silakan tim yang ahli di. Dulu AC itu yang tahu persis juga Pak Ade yang tahu persis. Dari awal itu AC-nya tahu Pak Ade. Waktu ketua Pak Ade itu banyak sumbangan AC itu. Itu Pak Ade ya. Betul, cuma dia tahu ya. Nah, jangan. Karena gudangnya. Kalau kita nggak tahu ya sudah berarti masuk ke kotak sampah kan gitu. Tapi yang sudah ada ini tolong diperbaiki kalau itu masih bisa digunakan. Langkah baiknya dimudah juga ke satu PK. Kalau nggak ada di kantor ya, saya ingat sama yang ada ini diambilkan kembali dan saya seperti Pak AC. Tukang AC kebetulan di depannya Pak Ade sendiri, Mas AC namanya. Kalau saya nanya ada Mas AC yang tinggal di rumah Pak Ade. Pak Dwi ya. Masih itu terjadi lebih mau diterima. Nah, ya, benar ya masih. Saya mau keluar. Ada duit ah. Keluar. Dan juga mungkin ada yang mengusulkan mau bor atau titik baru. Ini seperti apa? Apakah memang pompa kita yang lemah? Apakah sumber kita yang tidak ada? Karena setiap kegiatan itu kita selalu tekor, ya tekor dalam arti air itu. Memang kita lihat saya kecil jalannya rumah tangga. Ya itu gimana ini? Jadi AC udah final belum ini? Belum ini. AC mungkin tadi pasang dulu yang punya calon itu. Yang pasang tiga dulu kan? Oh ya. Tadi tiga dulu ya kan ya? Jadi yang ada dimanfaati dulu seperti itu ya. Belum dulu. Nah untuk air kan ini juga rutin juga air. Jadi mau seperti apa monggo kalau air
ayo pokok. Tadi nambahin dulu sedikit tentang AC. Itu AC kalau bisa bapak-bapak bawa ke sini aja, nanti teknisinya saya ingatkan. Itu sekalian nanti teknisi itu ngetes, sekalian pasang sampai nyala. Jadi AC-nya satu aja dulu di sini, nanti kalau udah siap teknisinya yang bisa taruh di sini. Setuju. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa kekurangan yang pertama pintu WC bolong dan Ini nempel kali. Yang juru bukan Oh, injur bukan pun nanti. gede. Outdoor, indoor komplit. Saangnya ya. Komplit. Saangnya bisa. Komplit. Kata indoornya mana? Ini indoornya kalau nggak salah di gudang. Ya, beda tadi dicek aja. Tak minta besok. nanti silakan seksi terkait untuk bisa diaplikasi untuk prioritas atau tidak. Yang pertama pintu WC, yang kedua mengaktif WC perempuan, yang kedua mengaktifkan kembali WC perempuan yang saat ini dipakai untuk alat-alat kebersihan, memfungsikan kembali WC perempuan yang saat ini dipakai untuk alat-alat kebersihan. Yang kedua, mohon dibuatkan tempat alat-alat kebersihan untuk bisa dikunci, karena saat ini jika Pak Taklim kan, kotor ya atau Taklim kan nggak basah, boleh keliling. yang Oh gitu. Kalau udah mulain adabnya nggak boleh salaman langsung duduk. Tapi ini kan bukan taklim. Bukan. Oh iya, bukan. Saya muter aja nih. masuk, contoh karet atau hilang atau pelan atau rusak, mohon dibuatkan. Nanti terserah lokasinya mau di mana, yang penting bisa dikunci. Yang kedua, yang ketiga, mohon dibuatkan lubang udara ventilasi WC sebanyak kalau bisa, Pak. Karena Pak Rosid sudah membuat exhaust dan belum dipasang, ada eksosnya di gudang, ada 4. Nanti bukan eksosnya saja, dijual cuma lubang aja, lubang ventilasi. Alatnya sudah ada, ventilasinya sudah ada, tinggal pemasangannya aja yang belum. Lagi ada perempuan soalnya nampak. Yang ketiga, yang keempat, saat ini siswa SMP sering menggunakan WC masjid yang nanti terserah diletakkan ke bapak-bapak semuanya, musyawarah dilarang atau tidaknya nanti silakan. Tapi kadang-kadang suka disalahgunakan, contoh rokok, yang kedua jam pelajaran jadi asal jadi WC sini, atau nanti WC dikunci atau gimana, nanti mekanisme atau mekanisme silakan dimusyawarahkan kembali. Itu. Bocor parah, jadi nanti mungkin musyawarahnya silakan atau sekalian ngecek ganti baju masjidnya sekalian diperbaiki atau gimana. Cuma saat ini ya mungkin
Yang prioritas adalah WC aja dulu, alat kebersihan, terutama keran-keran yang agak keras dan emang bocor gitu Pak, netes tes. Ya, itu saja. Barangkali ini sementara, nanti untuk tambahannya bisa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dari Pak Dodi ya. Kita bahas satu-satu mungkin. Untuk SMP, anak SMP nanti kita koordinasi langsung ke pihak sekolah ya, kalau memang itu terjadi. Dan sebisa mungkin saya butuh data Pak. Dalam artian foto, tak apa-apa. Foto itu bukan menjustis bocah. Nanti boleh wajahnya disamakan boleh, tapi menunjukkan bahwa bocah SMP ini di sini gitu. Kalau kita mau dorong ke sana, gak ada bukti otentik, nanti kita tidak percaya. Silakan difoto, nanti wajahnya jebur, gak apa-apa. Kita bukan masalah personel bocahnya, tapi aktivitas anak SMP itu ada di Al-Huda sebagai bukti. Nanti kita sampaikan ke pihak sekolahan tuh, untuk anak SMP. Nah, untuk kebersihan ataupun yang terkait dengan WC itu segera, kalau menurut saya segera ya, karena itu juga menyangkut kebersihan dan juga apa-apa tuh segera ditindaklanjuti. Apalagi barang penunjangnya seperti headset kan udah ada ya, tinggal masang. Nah ini kan harus segera dieksekusi kalau menurut saya, karena seseorang atau hamba Allah itu menaruh barang di masjid itu kan tujuannya jariah, supaya digunakan, cepat digunakan supaya pahalanya ngalir. Kalau dimangkrakin, bahasa mangkrak bisa apa dia? Dimangkrakin itu kan kurang berguna juga. Jadi sesegera mungkin dimanfaatkan atau segera mungkin untuk ditindaklanjuti untuk gimana supaya alat itu berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana niat daripada donatur itu untuk menaruh alat seperti itu, dan memang sangat dibutuhkan di masjid seperti ventilasi WC itu memang harus. Jadi nanti mohon tim perlengkapan itu segera ditindaklanjuti masalah ventilasi itu ya. Nanti itu intinya kan tadi ventilasi sama anak-anak sekolah ya. Kalau anak sekolah sebelum saya meluncur ke pihak SMP mohon difoto. Jadi dalam arti gini, ketika Pak Dodi nggak sempat ya siapapun pengurusnya berat, silahkan difoto Pak. Itu buat bukti aja bahwa anak SMP itu memang sering kesini gitu loh. Jadi kita tidak menjudge personel anaknya ya, tidak. Nanti kita buruk nggak apa-apa, nanti ini benar-benar anak SMP itu kesini, dan di sini pun digunakan tidak bagaimana mestinya seperti merokok atau apa, nanti biar sekolahnya bertanggung jawab. Untuk sementara ini info yang saya terima, kenapa anak-anak itu ke sini itu karena memang air di SMP itu nggak ada. Ya, jadi dengan ditunjangnya info seperti ini, secara otomatis biar SMP itu nggak usah lah masa air ke masjid lah gitu. Jadi kalau memang kita nggak ngasih masukan ke sana, ya sana ya diam-diam aja. Makanya saya butuh data itu, nanti kita tembusin ke SMP bahwa memang ada pelajar yang kesini, dan ya kalau cuma maaf kalau buat kencing atau BAB sih oke aja. Namun kalau disalahgunakan sampai untuk merokok itu berarti juga melanggar dari etika sekolah. Namun kita sendiri nanti juga butuh data Pak ya. Silakan difoto siapapun pengurus yang ada ketika melihat anak-anak SMP kurang bagus etikanya, silakan nanti kita diskusikan dengan pihak SMP bagaimana enaknya. Dan itu yang pertama SMP. Yang kedua tadi untuk ventilasi segera ditindaklanjuti karena barangnya sudah ada, ya kan, barang juga ada kan, dan ini insya Allah niatnya sudah berjariah. Kalau nggak kita manfaatin maka kan kita sendiri jadi beban dari panitia Pak. Orang niatnya udah sodako suruh jadi bahan inventaris itu. Ya mungkin secepatnya pihak perlengkapan untuk mengkondisikan ventilasi itu. Kalau saya pribadi ya, pembangunan ya dia. Salah Pak, salah. Biasa salah. Komplain lagi.
Jadi seperti itu nanti kita itu kalau saya pribadi kita bisa tawar itu karena barang sudah ada, tinggal apa gotong ya ibaratnya yang nanti gitu ya. Bikin pemeriksaan perempuan itu kalau itu kan suka kelihatan tuh dia buka ininya. Nanti bikin apa bikin Pintu separuh. Oh pintu separuh itu ya. Pintu ya Untuk perempuan ya kalau wudhu itu kan ya betul. Itu bar. Oh yang ada bar ya Pak ya. paham. Ya, Oke. Oh dicatat Pak. Saya tambahin yang tadi masalah Tuhan anak saya Pak Dodi. Terima kasih dengan forum ini Pak Dodi menyampaikan baru hari ini saya dengar. Padahal selama ini kan ketemu kok sampai saran saya kalau urusan sekolah sebelum ke pihak sekolah kan ada komite. Di komite itu ada 3 unsur, ya 1 orang tua, 2 tokoh masyarakat sama tokoh pendidikan. Kita cari dulu tokoh masyarakat perwakilan komitenya siapa, SMP itu. Itu dideketin dulu, sampaikan, nanti pihak komite itu yang menyampaikan ke sekolah. Nanti dikasih dudet untuk pertemuan kalau emang tidak ada titik temu ya, tapi setidaknya adanya sekolah ya bermanfaat dulu dunia. apa kita pasang banner aja, bikin banner gitu sementara. Gak usah, sementara kita nggak ada yang harus khusus ini untuk siapa, tapi bermanfaat untuk seluruh warga. Tapi poinnya kalau tadi salah dengar itu salah. Kalau hanya untuk numpang toilet ya emang gunanya toilet untuk itu ya. Mau wudhu juga untuk itu. Cuman kalau disalahgunakan itu, kalau emang ada buktinya disampaikan ke tim komite itu. Nanti minimal tokoh masyarakatnya siapa? Karena tokoh masyarakat setahu saya di lingkungan sekolah ada perwakilannya. Ya, atau di sini ada orang tua yang menyekolahkan di situ mungkin barangkali. Kalau ada di orang tua itu menyampaikan langsung ke nanti bisa disampaikan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari seksi pembangunan, sedikit menanggapi dari Pak Dodi tadi, Pak Dodi, bahwa kita sebenarnya sudah ada 7 item yang kita mau kerjakan. Cuma kita belum ketemu, karena komando di Pak Dewi. Kebetulan saya kemarin mau belum sampai. Ada 7 item termasuk sumur. Pengennya kita dari pembangunan itu kompak meeting dulu di antara pembangunan dulu, karena kita nggak mau saling melangkahi. Itu Pak Wid ya. Nanti komando ke Pak Wid, kita akan koordinasi dengan tim pembangunan dulu. Nanti akan kita sampaikan ke semua jemaah pengurus. Nah terkait dengan apa itu namanya komite, kebetulan saya di komite. Untuk masalah ini sudah sampaikan dari pihak SMP 5 itu sudah perbaikan untuk toilet dan apa itu namanya untuk air. Tinggal menunggu sebenarnya. Nah kalau di sini mau dilarang silahkan. Kalau saran saya juga dilarang, jangan ada anak-anak di sini. Saran saya. Bukan kita nggak boleh, itu kan menjadi nanti kebiasaan. Itu sudah semua sendiri sebenarnya marah. Gitu loh. Ini bapak ya. Kalau dilarang aja bang. Jadi yang sekolah sini diusir aja nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Kebetulan saya di komite baru 2 bulanan lah. Juga di situ. Saya lagi banyak perbaikan di situ. Kebetulan ketua komite Bapak Lurah, Mas Amin, wakilnya adalah Pak RW, saya di sekitarnya komite. Untuk bendarannya Joko. Nah ini emang kita di situ emang sengaja untuk berbagi SMP 5, karena SMP 5 itu emang umum ya, kita dulunya bagus sekarang kumuh ya, kemudian kita lagi sisi komplek terhadap sekolah. Nah, kayak musola yang ada di sana itu sudah masih cuma untuk sekolahan, bukan untuk umum. Itu juga masuk pasang ke saya untuk mengkondisikan biar atur kembali. Cuma saya belum support, dia seperti itu. Yang pasti untuk toilet ini emang sekolah perbaiki. Saya proses kemarin. Ya,
Memang saya di situ tugasnya adalah menanyakan untuk bos itu mana sih yang saya di situ. Yang alhamdulillah sih mudah-mudahan SMB 5 berperbaikan nantinya. Jadi anak-anak nggak bisa kesini lagi. Mungkin itu Pak ya. Berarti sampainya ulang lagi bahwa tim pembangunan kita akan rapat dulu tim kita. Setelah kita sepakati baru kita sampaikan ke nanti ke pengurus. Sebenarnya itu 7 item nih, termasuk sumur, termasuk pintu, itu udah kita ada semua, cuma nominalnya udah ada semua. Grafiknya udah ada semua, cuma belum kita dapat begini karena. Mungkin itu Pak saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Menjawab satu-satu dulu dari seksi pembangunan. Untuk kamar mandi, kalau eksosnya sudah ada, bisa ditaruh di sini dulu. Nanti saya mau ngecek. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan Pak Waluyo, saya cek dulu. Nanti mau saya bikin lubangnya seperti apa. Tapi intinya gini, kita meminimalkan manggil tukang. Jadi kalau bisa exit sendiri, kerjain sendiri. Kalau satu lubang, 2 lubang. Cuman saya bisanya malam. Cuman kalau alat, oke, ada. Tinggal nanti bantuan dari bapak-bapak aja. Malam ini dapat 1, gak apa-apa. Nanti kalau ada keperluan, harus pasang soket, nanti kita siapkan. Intinya satu, meminimalkan budget. Kita minimalkan pakai budget kas. Jadi kalau bapak-bapak, Pak saya ada soket, gak apa-apa, ini buat mari. Apapun itu, Pak kamu nggak usah beli, kita siapin, gak apa-apa. Nanti kita tidak pasang, jadi ini itu. Nanti kita pelajari dulu, masukan kalau hujan perlu keran buat cuci kaki, nanti akan kita cek juga. Jadi nanti semuanya masukan-masukan nanti dinotis, ditulis, nanti kita eksekusi satu persatu. Kecuali volume besar ya, volume besar nanti akan kita rapatkan kembali kalau volume besar, termasuk pakai cleaning, nanti pengecekan yang terbaru, termasuk pengecekan kubah dan lain-lain itu nominalnya besar, baru nanti kita rapatkan. Karena itu urusannya dengan anggaran, betul. Kalau cuma kecil-kecil nanti kita bisa backup. Intinya siapa itu dulu ya, kalau ini saja. Nanti perlu lubangnya seperti apa, nanti perlu soket, perlu powernya dan lain-lain, nanti kita siapkan. Jadi bukan exhaust yang kipas Pak, isi-isi, hanya isi-isi lubangnya. Oh ya, radiasi bukan exhaust, radiasi. Pak nanti tinggal tunjuk itu lubangnya udah jadi Pak. Nanti tinggal tunjuk nanti lubangnya udah jadi. Saya 5 tahun di Banten kerja proyek ini. Itu lagi nanti didata satu lagi deh, pasti selesai. Nanti bisanya malam sama kerja. Kalau jadi saya ini ingin menyampaikan beberapa perbaikan, nanti tolong masing-masing seksi agar ditindaklanjuti. Yang pertama, yang berapa Pak? Yang kelima, perbaikan paving block yang sudah agak sebagian hilang entah kemana, atau itu buat anak-anak apa ada yang buat ganjil pintu, ganjil apa kita tidak tahu. Itu agar diperbaiki lagi. Terus masalah apa lagi ya, perbaikan di belakang plat Al-Huda itu sudah agak pudar, namanya sudah agak rusak gitu ya, saya kontrol gitu kan Pak ya. Ya sementara itu lagi nanti ini mohon nanti masing-masing seksi untuk bisa mengkoordinasi. Ya masalah wudhu, keran wudhu ya Pak ya. Kalau kerannya kebuka semua itu kan airnya kecil, karena pipa yang masuk sama yang ukurannya sama yang keluar itu sama.
Kalau menurut pembangunan mah pipa air dari toren ke ini itu harus lebih besar daripada yang ke keran gitu. Saat ini sama, ukurannya sama. Jadi kalau keran kebuka semua kecil-kecil gitu bagiannya. Itu saja usulan dari saya. Ya silakan untuk masing-masing seksi agar bisa mengkoordinasikan kembali. Terima kasih. Ini sekedar informasi untuk yang tadi Pak Dodi bilang paving blok ya. Itu untuk semen sama pasir sudah siap sebenarnya. Sudah ngomong di sini tanya itu lah. Coba yang kerjain siapa nih? Ya, itu loh Pak. Mohon bantuannya yang bisa kerjain nanti pasir juga tinggal ambil, terus semen ada juga. Kalau mungkin kecil-kecil itu Pak. Cuma karena saya nggak bisa kerjain, ya Pak siapa namanya? Pak Joko. Apa ya? Halo kosan. Ya mungkin minggu besok kalau mau kerja cuma kecil kok Pak. Rokok sampelnya apa? Gampang itu. Oh super. Pokoknya gampang kok. Ya gampang. Mungkin ya Pak, kalau bisa minggu besok mau kerja ada sebat masuk dan siap untuk yang jalan ya Pak Dodi ya, di jalan-jalan Paving Blok memang banyak yang hilang karena nggak terkunci, akhirnya orang Bandung habis lama-lama nggak dibalikin lama ya. Mungkin itu Pak untuk segala informasi untuk masalah jalan. Jadi sebenarnya sama pasir udah ada, tinggal tenaganya aja yang bisa Pak. Oke, terima kasih. Untuk Pak Marbot di stop dulu, tolong itu saja Pak Marbot selama 5 tahun baru sekarang ya. Kalau itu saja di Hankopi sekali Pak, untuk pembangunan kaget. Baru dapat 2 minggu udah muncul jalan. Era Prabowo Pak, bukan era Jokowi. Satu lagi Pak, yang penting banget. Kemarin ada anak yang uji di WC gitu Pak, karena slotnya itu udah pakai skru buat rupin. Jadi ketika dia masukin, karena rupin kan ada beratnya, susah keluarin lagi gitu. Sampai nanti mohon nanti itu yang harus cepat itu slotnya agak di, bukan slot ya, kuncinya di Kita masuk ke target saya juga ke tim garangan ya, 3 poin pernah saya sampaikan. Penyakit di masjid musola di mana-mana, pertama aula, WC, kedua keran, perkabelan, itu udah masuk ke tim garangan, nanti udah mau dibabat semuanya. Besok minggu pagi. Itu baru sudah siap di mafia jadi belum pindah doang. Tinggal penjelasannya Pak. Yang penting woro-woro. Karena kalau pintu WC udah kita punya cadangannya satu yang perempuan ya kayu-kayu. Kalau untuk 10 tahun ya nggak apa-apa dipasang. Tapi kalau mau woro-woro Pak Dodi, kalau izin ketua dulu ya, jadi ada gaji. Mulai. Berarti nanti insya Allah besok, tapi hari saya masih ada aktivitas ke Kerawang. Nanti kalau ada waktu besok kan enggak Pak Marbot, nanti kita putar mana yang perlu kita eksekusi, yang perhatikan dulu. Kalau untuk keran kayaknya sudah ada yang pesen, kayaknya sudah ada yang pesen, tinggal nunggu aja nanti kita ganti. Cuman kita pesen yang plastik dulu, yang efisiensi. Yang untuk keran, jadi yang bocor-bocor kemarin kayaknya ada 3. Jadi nanti kita ganti yang model. Ya, nanti kita ganti yang plastik cuman ringan tapi kualitas bagus. Tapi kalau bisa disamakan aja Pak yang diakai. Ya, Ya, itu bukan plastik. ya nanti pokoknya nanti warna baru lah, maksudnya selamat tinggal masa lalu, jadi kita masa yang baru. Kita berberani semua. Kayaknya yang lama karena udah seret semua, udah rusak semua. Ya, jadi nanti kita ganti yang baru, ke pengurusan baru.
yang rusak mau bilang kepengurusan kan nggak enak itu karena yang rusak orang saya sempat lihat kan lampu pada mati, lampu pada putus yang di sono itu saklar pada somplak semua, tapi alhamdulillah dengan adanya kerjasama bapak-bapak sudah bagus saja. Ya dikit-dikit lah kita berbaru, dikit-dikit kita bagusin. Ada waktu eksekusi, ada waktu eksekusi. Jangan keluar lagi video yang viral ya Bapak Ibu. Hati atau kawin ngopi tapi awas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yaitu penasehat dari DKM Masjid Jamiah Al-Huda, Ketua DKM Masjid Jajarannya semuanya, kemudian semua para jamaah yang ada di sini. Untuk dari bidang dakwah ini tadi yang sudah dijelaskan sama kawan di moderator, banyak rencana-rencana untuk pengembangan rohani, terutama khusus kita selaku pengurus dan umum di semua jamaah. Ini tentang mengenai kemakmuran Masjid Jamiah Al-Huda dalam hal kerohanian. Sudah banyak kegiatan taklim yang ada di Masjid Jamiah Al-Huda, terutama dari taklim bapak-bapak, yaitu taklim minggu pagi ya. Ada setiap minggu pagi kita mengadakan taklim setelah ba'da subuh, yang alhamdulillah pembicaranya pun sudah komplit. Dari 4 pembicara sudah hadir dan sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk lebih memakmurkan lagi dan untuk lebih berkembang lagi jamaah di Masjid Jamiah Al-Huda, mungkin secara tadi banyak mengenai tentang material, mengenai tentang pembangunan dan lain sebagainya, juga alhamdulillah sudah banyak yang support, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tinggal kita pengembangan rohani untuk supaya Masjid Jamiah Al-Huda ini ada nilai kerohanian bagi para jamaah, khususnya dengan Masjid Jamiah Al-Huda. Mengenai kegiatan taklim yang diadakan di Masjid Jamiah Al-Huda setiap minggu pagi ini masih minim jamaahnya. Target kami dari bidang dakwah untuk mengajak jamaah agar bisa menghadiri taklim di setiap minggu pagi, baik itu taklim subuh yang dimulai dari sejak ba'da subuh sampai dengan jam 6 pagi. Ini hanya bergerak beberapa orang saja. Dari 4 guru yang bergantian di setiap minggu pagi, hanya beberapa orang yang hadir, karena memang berat untuk menghadiri taklim pagi tersebut, karena mungkin aktivitas malamnya banyak yang bergadang, ataupun paginya juga mau jalan-jalan atau jogging dan lain sebagainya, takut kesiangan, jadi di minggu pagi ini masih sepi. Padahal ini pengembangan rohani untuk kita bisa mengerti tentang tata cara beribadah dan lain sebagainya. Di minggu pagi itu ada, di minggu pertama ada Ustaz Jarkasi, terus ada Ustaz Abu Bakar, di minggu ketiganya ada Ustaz Asep Isa Ansori, dan di minggu keempatnya ada Ustaz Mitra. Jadi jamaahnya masih belum bertambah, dan itu saja. Terus ditambah lagi ada taklim lagi yang insya Allah sudah diminta dari Ketua DKM, saya pribadi selaku pembimbing Majelis Ahbabul Mustafa yang bergerak di wilayah RT 05. Rutinitas kita setiap malam Senin yaitu dari rumah ke rumah saja, dan jamaah kita alhamdulillah sudah ada 48 orang
di lingkungan RT 05, ada tambahan juga dari RT 06 dan dari RT 07 pun sudah ada yang bergabung. Alhamdulillah. Dan berjalan dari setiap minggu malam Senin dari rumah ke rumah. Pengajian kita adalah pengajian zikir yang mana di dalamnya berisi pembacaan tawasul, bacaan Yasin, Ratibul Atas dan pembacaan sholawat dan maulid. Baru sampai situ karena bentuk pembimbingan kolbu dulu agar mau senang dulu berzikir. Dan alhamdulillah dari DKM merespon untuk bisa menghadirkan jemaah dari Ahbabul Mustafa minta di Masjid Jami Al-Huda 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah dari jamaah saya menanyakan, merespon dan tahu. Tentunya bukan untuk hanya jemaah Masjid Ahbabul Mustafa, tapi untuk semua daripada pengurus ataupun jamaah di lingkungan 4 RT tersebut agar bisa bergabung dan meramaikan tentang kegiatan kerohanian yang diselenggarakan di Masjid Al-Huda. Untuk apa? Untuk membangun kerohaniannya, untuk membangun kecintaannya terhadap untuk bisa lebih lagi memperdalam tentang belajar ilmu agama dan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Jadi sifatnya umum yang diadakan setiap malam Senin insya Allah di minggu ketiga. Yang mau bergabung malam Senin bapak-bapak di minggu ketiga dalam 1 bulan, minggu ketiga Ba'da Isya. Dan alhamdulillah kita sudah ada pengisinya juga, pembicaranya juga. Alhamdulillah saya sudah berkoordinasi dengan Pak Ustadz Jarkasi dan beliau pun siap untuk membimbing kita lebih dalam lagi, lebih bisa lagi untuk bisa mengerti tentang dalam hal tata cara beribadah. Itu yang paling pertama, yaitu mengenai tentang masalah fikih. Karena kita beribadah juga kalau tanpa didasari dengan ilmu itu marbudatun batuk lalu akan tidak sampai kita beribadah. Cuma maka didasari harus dengan ilmu. Bagaimana mencari ilmu tersebut? Yaitu kita hadir daripada pengajian taklim tersebut. Jadi itu bapak-bapak ya, terutama pengurus dulu biar kompak, biar hadir taklimnya. Kalau setiap minggu pagi ada kesempatan waktu sehabis subuh daripada tidur, karena tidur habis subuh itu kurang bagus Pak. Menurut keterangan dalil ataupun hadis yang dibiasakan tidur setelah ba'da subuh sampai dengan terbit waktu duha baru kita tidur setelah duha. Walaupun tidak duha apa-apa. Jadi di minggu pagi kalau memang ada waktu, kesempatan, mari sama-sama kita hadir di taklim tersebut. Dan malam Senin di minggu ketiga, dan insya Allah jemaah Masjid Majelis Ahbabul Mustafa mendukung acara ini dan meramaikan pengajian yang ada di Masjid Jami Al-Huda. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari tim dakwah akan merencanakan program mengisi waktu dari maghrib ke isya. Dengan apa yang kita programkan, yaitu tentang pembelajaran tahsin ataupun belajar ngaji bagi kaum bapak-bapak, mohon maaf mungkin yang belum bisa ngaji Al-Quran. Jadi yang belum bisa ngaji Al-Quran, silahkan sholat berjamaah di Masjid Al-Huda. Dari maghrib ke isya kita akan merencanakan pengajian seperti belajar tahsin, belajar ngaji. Kita akan sediakan baik itu juz amat ataupun iqra. Daripada pulang
sholat maghrib nunggu isya di rumah nonton TV, yuk kita belajar. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, kami dari tim dakwah insya Allah akan berkontribusi membantu mengajar. Dan saya minta juga dari bapak-bapak yang sudah bisa mengerti dan mengajar semua pengurus, yuk kita bersama-sama membimbing bapak-bapak ataupun dari jamaah yang ingin belajar ngaji untuk mengisi kekosongan waktu dari maghrib sampai ke isya. Itu kan program kita yang kedua ya. Jadi mudah-mudahan kami mohon bantuannya ketua TKM dan pengurus yang lain agar bisa memfasilitasi sarana kitab sucinya, baik itu juz amma atau Iqra. Nanti kalau memang ada jamaah itu akan kita umumkan sebelum sholat dimulai, sholat maghrib dimulai, kita akan umumkan nanti kepada para jamaah yang hadir yang ikut sholat berjamaah di Al-Huda yang mau belajar ngaji, ayo gitu. Kita belajar bersama. Mungkin tantangannya yaitu dengan anak-anak yang ngaji TPA. Yang ngaji TPA di sini kan ada anak-anak ya Pak ya, dari maghrib sampai ke isya. Nah, diharapkan pula jangan minder pada bapak-bapak yang mau belajar ngaji, kita di dalam masjid dan anak-anak di luar. Nanti mungkin bisa dibantu kalau memang anak-anak tersebut memberikan kebisingan atau ini bisa dibantu jangan masuk ke dalam masjid ketika pembelajaran itu sedang dimulai. Nanti tata cara setelah belajar ngajinya nanti kita akan ajarkan ilmu tata cara sholat dan lain sebagainya biar lebih afdal dengan tata cara beribadah tersebut. Baru nanti kita akan mengajak kepada taklim, baik itu taklim subuh ataupun taklim malam Senin sebulan sekali. Insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan dari para pengurus semuanya, terutama jamaah di luar pengurus yang bersolat berjamaah di Masjid Al-Huda akan merasa lebih bisa terbimbing dalam kerohaniannya. Itu yang ketua ataupun Pak Penasihat program-program dari tim dakwah. Dan untuk pembimbingan tentang masalah jadwal Jumat, baik itu muadzin ataupun Bilal, terutama Bilal, mungkin muadzin ini semua sifatnya umum dan bisa semua. Dan untuk Bilal, insya Allah kita akan bimbing sampai bisa. Dan bacaannya pun saya sudah minta print out-kan kepada Pak Wawan dan sudah di print out dan sedang dilaminati oleh Pak Yanwar untuk bisa dipakai dan dihafal. Nanti bisa peminjam ataupun nanti bila mana ada yang minat ingin menjadi berat bisa dikirimkan bacaan-bacaan tersebut. Itu. Jadi biar lebih di Masjid Al-Huda ini hidup dari kepengurusan kita yang baru untuk jadwal Bilal. Dan mungkin ada untuk jadwal imam ataupun yang bisa khotib, silakan. Tidak usah malu-malu. Kita ini untuk bisa menghidupkan lagi Masjid Al-Huda gitu. Bagi yang bilang silakan yang belum hafal nanti juga akan saya share di grup bacaannya, dan mungkin kalau belum tahu tata caranya kemarin sudah dikirim sama Pak Ustadz Farid yang bisa menghubungi dia, bisa menghubungi beliau Pak Ustadz Farid, dan tata caranya itu nanti akan dibimbing secara pribadi kalau mau di grup dibimbing secara pribadi. Dan alhamdulillah dari bahasanya ini tim-tim karangan sudah bisa dan mau berani untuk menjadi wilayah dan sudah menjadwalkan, karena insya Allah semua dari jamaah majelis yang terlibat pengurus saya memberikan supaya keberanian untuk bisa berlibat dan tampil dalam hal petugas Jumat begitu bilang, karena nanti
Ramadan pun akan membutuhkan. Jadi selama 30 hari itu kan kemarin hanya tertulis saja jadwal ya kalau tapi prakteknya Pak Doni terus-terusan gitu dengan Pak Arifin, yang lain tidak ada karena mungkin belum terbiasa. Nah dari situ kita coba untuk biasakan sebelum dari jamaah kita pengurus dulu untuk bisa bergiliran. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi nanti di mata jamaah ini memang benar-benar Masjid Al-Huda ini kepengurusan yang baru ini lebih berkembang gitu di mata masyarakat. Jadi tidak hanya cuma bicara teori dan prakteknya, kita dari pengurus tidak mencontohnya. Jadi seimbang nanti kepengurusan hal tentang duniawi ada, kepengurusan tentang hal akhirat pun ada. Jadi itu mungkin program kami dari tim dakwah, pihak ketua dan lainnya, Pak Penasehat semuanya, itu program-program kami. Mungkin kami hanya itu saja yang disampaikan. Nanti paling nanti akan bicara tentang mulai tata cara kita untuk mengajar tahsil, mengajar belajar haji bersama dengan Iqra kepada bapak-bapak yang mau ikut bergabung atau mau belajar. Karena utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari mulai kita dilahirkan sampai kita dipanggil oleh Allah atau yang Wahab. Jadi ayo jangan malu-malu yang belum bisa belajar ngaji, kita sediakan, kita fasilitasi tinggal kemauan dan niatnya saja. Karena niat baik itu insya Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja dari kami selaku tim dakwah yang punya program, tinggal penyampaiannya dan pelaksanaannya akan kita realisasikan. Mohon keridhaan dari semua. Satu terakhir itu kita mohon keridhaannya, minta dibacakan surat Al-Fatihah untuk istri daripada Bapak Jerniko yang sekarang berada di ruang ICU, dengan kita minta mohon keikhlasan doakan istri daripada Pak Jerniko, mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan seperti sedia kala dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ala kulli niyatin shalihah binniyati wasyifa wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وبحق الفاتحة عن سر الفاتحة وكرمة الفاتحة بالمعجزات الفاتحة وبالبركة الفاتحة وبفتح الفاتحة وبنور الفاتحة تحمينا وبالخير وكلنا من الخير يا بارك الله شفاء من عبده كل يرحم يا أمان الخائفين منا ممن نخاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف وهو سبحانك اللهم وتحية السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak semua. Saya tutup acara ini dengan doa. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir boleh silakan Pak Mahmah untuk lanjut yang ada. Dan juga mungkin ada yang mengusulkan mau ngobrol atau titik-titik baru. Ini seperti apa? Apakah memang pompa kita yang lemah? Apakah sumber kita yang nggak ada? Karena setiap kegiatan
Idul Adha kita selalu tekor, ya tekor dalam arti air itu. Memang kita lihat saya kecil jamnya rumah tangga, yaitu gimana ini. Jadi AC udah final belum ini? Belum ini. Aceh kan tadi pasang dulu yang punya kawan itu. Pasang tiga dulu kan. Oh ya. Tadi tiga dulu ya kan ya. Berarti yang ada dimanfaatin dulu seperti itu ya. Belum Dulu. Nah untuk air kan ini juga rutin juga air. Jadi mau seperti apa monggo kalau air? Air monggo. Tadi nambahin dulu sedikit tentang AC. Itu AC kalau bisa bapak-bapak bawa ke sini aja nanti teknisinya saya ingatkan. Nanti sekalian nanti teknisi itu ngetes sekalian pasang sampai nyala. Jadi AC-nya satu aja dulu di sini, nanti kalau udah siap teknisinya nanti saya di sini. Setuju.